Bagaimana jika justru dengan lebih cuek, Anda bisa membuat dia lebih peduli? Kedengarannya aneh kan? Tapi, tetap bersama saya, karena hari ini kita akan membahas salah satu paradoks paling menarik dalam hubungan, mengapa wanita seringkali perlu melihat Anda tidak terlalu peduli agar bisa mencintai Anda lebih dalam. Bayangkan ini, seorang pria yang tenang, mantap, dan percaya diri pada nilainya sendiri, apakah dia mendapat perhatian atau tidak? Tipe pria seperti inilah yang menarik perhatian dan memunculkan rasa penasaran. Hari ini, saya akan berbagi dengan Anda tentang bagaimana menguasai pola pikir ini, memahami seni ketidakpedulian yang tulus dan seimbang, dapat mengubah bukan hanya kehidupan asmara Anda, tetapi juga pandangan Anda tentang diri sendiri. Anda akan belajar mengapa wanita cenderung tertarik pada pria yang memancarkan kepercayaan diri dalam keutuhannya sendiri, terlepas dari apakah mereka dikejar atau tidak. Saatnya untuk menemukan bagaimana membangun kemandirian emosional ini, yang didasari oleh prinsip stoik, bisa membuat Anda menjadi tipe pria yang bukan hanya menarik perhatian, tetapi juga benar-benar dihormati. Siap untuk mempelajari mengapa ketertarikan sejati dimulai ketika Anda berhenti berusaha terlalu keras. Mari kita mulai. Nomor 1, paradoks ketidakpedulian. Dengarkan baik-baik, apa yang akan saya sampaikan mungkin terdengar berlawanan dengan logika, bahkan agak tidak nyaman. Tapi percayalah, ini adalah salah satu wawasan paling membuka mata tentang hubungan dan daya tarik. Wanita membutuhkan Anda untuk tidak terlalu peduli, setidaknya bukan dengan cara yang mungkin Anda bayangkan, agar bisa benar-benar menyukai atau bahkan mencintai Anda. Inilah paradoksnya, masyarakat dan media sering mengajarkan bahwa mengejar tanpa henti dan menunjukkan pengabdian penuh adalah kunci untuk memenangkan hati wanita. Tapi kenyataannya, semakin Anda mengejar, semakin nilai Anda terlihat berkurang. Kenapa? Karena ketika Anda meletakkan harga diri Anda di tangannya, Anda menjadi bayang-bayang dari keputusan dan emosinya. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tanpa perasaan, melainkan tentang memahami dan menerapkan kebenaran mendalam dalam daya tarik. Saya akan ilustrasikan ini dengan contoh. Bayangkan ada dua pria. Pria pertama selalu tersedia, merespons setiap pesan dalam hitungan detik, dan mengubah jadwalnya demi memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pria kedua menghargai dirinya sendiri, tidak takut pada kesunyian, dan mampu berkata tidak saat dibutuhkan. Sekarang, menurut Anda, pria mana yang akan menimbulkan lebih banyak rasa penasaran, kekaguman, dan ketertarikan sejati? Tentu saja pria kedua. Kenapa? Karena dia menunjukkan bahwa hidupnya tidak berputar di sekelilingnya, dan bahwa kebahagiaannya ada di tangan dirinya sendiri. Wanita cenderung tertarik pada pria yang memiliki kepercayaan diri yang tak terucapkan, pria yang merasa utuh, dengan atau tanpa perhatian mereka. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan tentang bermain permainan atau menggunakan taktik manipulatif, konsep ini jauh lebih dalam. Ini tentang menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri. Saat Anda menunjukkan bahwa Anda tidak terombang-ambing oleh setiap emosi, bahwa Anda tidak putus asa mencari persetujuan, Anda menjadi sosok yang layak untuk dikenal dan dicintai. Disinilah kebijaksanaan stoik berguna. Ingatlah setiap hari bahwa Anda adalah penjaga ketenangan diri Anda. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Pelajaran di sini adalah bahwa keadaan emosional Anda adalah milik Anda sendiri untuk dikuasai, dan tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang bisa berdiri teguh saat hidup menghadirkan badai. Pikirkan paradoks ketidakpedulian ini sebagai batasan yang mengatakan, saya menghargai Anda, tapi saya juga menghargai diri saya sendiri. Wanita, baik secara sadar atau tidak, merespons keseimbangan ini. Itu memberitahu mereka bahwa meskipun Anda peduli, Anda tidak bergantung. Anda punya minat, gairah, dan dunia batin yang tetap hidup terlepas dari apakah dia membalas perhatian Anda saat itu atau tidak. Contoh lainnya, bayangkan Anda sedang berkencan dan dia mulai menarik diri, menjadi lebih jauh. Reaksi alami mungkin ingin mengejar lebih keras, bertanya apa yang salah, dan berusaha lebih menunjukkan seberapa besar Anda peduli. Namun, disinilah letak perbedaannya, dengan memberi ruang, tidak bereaksi berlebihan, Anda menyampaikan pesan yang mendalam, bahwa kestabilan emosional Anda tidak bergantung padanya. Keheningan dan jarak ini bisa lebih kuat dari ribuan kata atau gestur besar. Ini menyampaikan pesan, saya di sini karena saya memilih untuk ada, bukan karena saya butuh berada di sini. Dengan cara ini, dengan lebih cuek, dalam arti yang putus asa, Anda justru mengundang dia untuk lebih peduli.
Dia mulai merasakan, berpikir, dan merindukan. Bukankah itu inti dari ketertarikan? Ketika Anda menyadari bahwa orang lain bukan milik Anda secara otomatis, bahwa mereka ada di luar kendali Anda. Jadi, renungkan paradoks ini. Bukan untuk menjadi dingin atau bertindak acuh sebagai topeng, tapi benar-benar menemukan kedamaian dalam nilai diri Anda sendiri. Dengan peduli secukupnya dan tidak membuat seluruh dunia Anda berpusat pada persetujuannya, Anda menciptakan kondisi untuk koneksi yang nyata dan dalam. Dan disitulah cinta sejati dimulai. Nomor 2, menghancurkan mitos seputar percintaan modern. Mari kita bongkar beberapa mitos yang mungkin tanpa sadar menahan Anda dalam dunia percintaan. Anda mungkin sering mendengar bahwa wanita mendambakan sosok pemimpin maskulin yang kuat, yang menetapkan standar jelas, tahu apa yang dia inginkan, dan mengejarnya tanpa henti. Memang ada sedikit kebenaran bahwa kepercayaan diri itu menarik, tetapi terlalu peduli justru bisa memberi sinyal sebaliknya. Berikut kuis yang mungkin mengejutkan Anda, ketika perhatian Anda melewati batas dari ketertarikan yang tulus menjadi terlalu terikat, Anda mengirimkan pesan yang bisa merusak nilai Anda di matanya. Mengapa demikian? Karena terlalu peduli, seperti selalu mengecek kabar, selalu tersedia, atau terlihat terlalu antusias hingga hampir putus asa, secara sadar atau tidak, membuatnya berpikir bahwa Anda mungkin tidak seberharga pilihan lainnya. Anda mungkin berpikir, bukankah menunjukkan ketertarikan adalah cara untuk memenangkan hatinya? Kenyataannya, dalam budaya percintaan masa kini, persepsi adalah segalanya. Begitu dia merasa Anda terlalu bersemangat, itu bisa tampak sebagai tanda kurangnya kepercayaan diri atau bahkan tanda bahwa Anda tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Pahami prinsip stoik tentang emotional detachment atau ketidakmelekatan emosional. Ini bukan soal menjadi dingin atau tertutup, melainkan tentang menjaga keseimbangan agar Anda bisa tetap kuat secara emosional dan tidak terpengaruh oleh penilaian eksternal. Bayangkan skenario di mana Anda baru saja berkencan dengan seseorang, dan segalanya berjalan baik, tetapi kemudian dia mulai menarik diri. Instingnya mungkin ingin membuktikan nilai Anda dengan memberikan perhatian lebih. Namun, inilah saatnya menggunakan kebijaksanaan stoik. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ketakutan Anda untuk kehilangan dia atau upaya Anda yang berlebihan hanya membuat Anda terlihat kurang percaya diri pada nilai diri Anda sendiri. Alih-alih, fokuslah pada cara Anda memandang diri Anda, bukan pada bagaimana dia memandang Anda. Ini mengubah dinamika. Anda tidak berpura-pura menjauh, tetapi sungguh-sungguh membangun ketenangan dan kepercayaan diri dalam diri Anda. Wanita dapat merasakan energi ini, mereka tahu ketika seorang pria merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan kebahagiaannya tidak tergantung pada respons mereka. Sekarang mari kita bahas bagaimana terlalu peduli justru bisa berbalik merugikan Anda. Bayangkan Anda selalu mengirim pesan, "Selamat pagi," memberikan banyak pujian, dan memastikan dia tahu seberapa besar Anda tertarik. Meskipun tampak manis, perilaku ini bisa memberi kesan bahwa Anda merasa belum cukup berharga dan perlu membuktikan nilai Anda dengan usaha berlebihan. Sebaliknya, seorang pria yang memiliki kehidupannya sendiri, minatnya sendiri, dan tidak takut pada keheningan, menunjukkan kepercayaan diri. Dia tidak berusaha terlalu keras karena dia tahu dia tidak perlu. Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri Anda tidak boleh tergantung pada persetujuan atau pendapat orang lain. Epictetus pernah berkata, jika Anda ingin berkembang, terimalah untuk dianggap bodoh atau bodoh. Ini tidak berarti Anda bertindak sembrono atau arogan, tetapi bahwa Anda damai dengan bagaimana Anda dipandang karena nilai diri Anda tidak bergantung pada opini orang lain. Bawa pola pikir ini ke dalam kehidupan kencan Anda. Ketika Anda menunjukkan bahwa keadaan emosional Anda tidak tergantung pada tindakan atau responsnya, Anda menunjukkan kekuatan yang diam-diam, tetapi pasti, menarik rasa hormat. Jadi, ingatlah ini, terlalu peduli di tahap awal, saat belum terbangun koneksi yang kuat, bisa merusak nilai Anda dalam kencan. Ini bukan soal menjadi acuh, tapi soal menjaga ruang emosional Anda dan menunjukkan bahwa Anda memiliki hidup, tujuan, dan harga diri yang tidak bisa digoyahkan. Itulah jenis kepercayaan diri yang membuatnya tertarik dan membuatnya tetap penasaran. Nomor 3, memahami ketertarikan dan daya tarik. Izinkan saya membagikan sesuatu yang mungkin menantang keyakinan Anda, tetapi bisa mengubah cara Anda mendekati hubungan. Semakin Anda terang-terangan menunjukkan perhatian, semakin kurang menarik Anda bisa terlihat. Saya tahu ini terdengar keras, bahkan membingungkan,
terutama ketika banyak orang mengatakan bahwa menjadi ekspresif adalah tanda kekuatan. Namun, inilah kebenaran yang sering diabaikan oleh banyak pria. Wanita sangat peka dalam membaca keseimbangan ketertarikan dalam sebuah hubungan. Mereka bisa merasakan saat dinamikanya berubah, ketika Anda berusaha sedikit terlalu keras, dan kesadaran ini bisa mengubah cara mereka memandang Anda. Bukan karena mereka bermain-main, tetapi karena dalam sifat manusia, terutama dalam ketertarikan, ada pola-pola tertentu. Memahami pola ini bisa membuat perbedaan besar. Bayangkan skenario ini, Anda berkencan dengan seseorang yang benar-benar Anda suka. Dia mengirim pesan, dan sebelum notifikasi selesai bergetar, Anda sudah mengetik balasan dengan senyum di wajah. Anda terus menjaga percakapan tetap hangat, membuat rencana, dan selalu mengecek kabarnya. Bagi Anda, itu terasa benar, Anda peduli, perhatian, dan hadir. Tetapi, tanpa disadari, setiap pesan antusias dan usaha Anda untuk menjaga percikan asmara malah membuat timbangan bergeser. Anda memberi sinyal padanya, secara sadar atau tidak, bahwa Anda berinvestasi lebih banyak daripada dia. Inilah paradoksnya, apa yang Anda lakukan dengan tulus malah bisa membuat Anda terlihat seolah-olah Anda tidak punya pilihan lain, seolah dunia Anda hanya berputar di sekitarnya. Ini bukan tentang berpura-pura sulit diraih atau menutupi ketertarikan Anda. Ini tentang menjaga rasa hormat pada diri sendiri, dan dengan begitu, daya tarik Anda tetap utuh. Wanita tertarik pada pria yang memiliki sedikit misteri dan kepercayaan diri tak terucapkan yang berkata, "Aku suka kamu, tapi aku tidak tergantung padamu." Di situlah daya tarik yang sesungguhnya tumbuh. Bukan berarti Anda harus menjadi dingin atau menjauh. Ini bukan soal menjadi sombong atau bertindak seolah tidak peduli, tetapi menemukan keseimbangan yang tepat di mana dia tahu Anda tertarik, tapi tidak terobsesi. Seorang pria yang menghargai dirinya dan waktunya memancarkan daya tarik yang tak terbantahkan. Dia tidak takut kehilangannya, karena dia tahu bahwa nilai dirinya tidak tergantung pada persetujuan atau perhatian dari dia. Mari kita gunakan analogi yang lebih mudah dipahami. Pikirkan ketertarikan seperti sebuah tarian. Jika Anda selalu maju selangkah tanpa menunggu dia untuk melakukan hal yang sama, Anda tidak lagi menari bersama, Anda memimpin terlalu agresif, dan iramanya hilang. Ketertarikan membutuhkan ruang untuk tumbuh, dan ruang di sini bukan berarti ketidakpedulian, melainkan menghormati alur. Jadi, seperti apa ini dalam praktiknya? Ini berarti tidak selalu langsung membalas setiap pesan, tidak selalu mengorbankan rencana Anda untuk perubahan mendadak, dan tidak mencari validasi dari reaksinya. Pastikan bahwa saat Anda hadir sebagai sosok yang penuh, yang tetap memiliki kehidupan yang utuh, dengan atau tanpa dirinya. Wanita tidak membutuhkan pria yang selalu membuktikan nilainya. Mereka membutuhkan pria yang nilainya terlihat dari dirinya sendiri. Pria yang tidak takut pada keheningan, yang tidak terburu-buru mengisi setiap jeda dengan penegasan atau pujian, memancarkan kekuatan yang tak terbantahkan. Itulah yang menarik perhatiannya, itulah yang membuatnya kembali. Jadi, ambil langkah mundur, kalibrasi ulang, dan ingatlah bahwa daya tarik sejati bukanlah seberapa besar Anda peduli, melainkan seberapa tinggi Anda menghargai diri Anda saat tetap peduli. Nomor 4, efek psikologis dari ketidakmelekatan emosional. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa pria yang tidak mengejar, yang tidak selalu mengecek kabar, atau berusaha keras untuk menyenangkan, justru menjadi sosok yang paling menarik bagi wanita? Jawabannya ada pada efek psikologis dari ketidakmelekatan emosional. Sebelum Anda berpikir bahwa ini tentang menjadi cuek atau dingin, izinkan saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan ketidakmelekatan emosional dalam konteks ketertarikan dan mengapa ini begitu efektif. Dengan tidak menunjukkan bahwa Anda peduli pada setiap detail kecil, tidak selalu tersedia, atau terlalu ingin menyenangkan, Anda menjadi lebih misterius, sebuah teka-teki yang ingin dia pecahkan, sebuah proyek yang menarik untuk dipahami. Ini memicu salah satu aspek dasar ketertarikan, sensasi mengejar, keinginan untuk memenangkan seseorang yang tidak mudah terkesan atau terpengaruh. Di dunia yang dipenuhi validasi instan, di mana perhatian semudah memberikan like atau love di media sosial, menjadi pria yang tetap tenang dan tidak mudah tergoyahkan akan membuat Anda berbeda. Bayangkan sebuah situasi di mana Anda sedang berkencan, dan dia bercerita tentang sesuatu yang sebenarnya kurang menarik bagi Anda. Banyak orang akan berusaha berlebihan, tertawa pada setiap leluconnya, hanya untuk membuatnya merasa disukai. Namun, bagaimana jika Anda mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi tanpa reaksi berlebihan?
Anda mengangguk, menanggapi dengan bijaksana ketika diperlukan, tetapi tidak terlihat seperti berusaha terlalu keras. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tertarik? Apakah dia benar-benar berpikir aku lucu? Rasa penasaran halus ini justru bekerja untuk Anda. Anda tidak cuek, Anda tulus, dan itu membuatnya semakin ingin mengenal Anda. Wanita tertarik pada pria yang menguasai seni ketenangan, yang bisa menunjukkan ketertarikan tanpa membuatnya terlihat bahwa dunia mereka berputar di sekitarnya. Ketika dia melihat bahwa Anda tidak tergantung pada setiap kata atau tidak membuat keputusan berdasarkan apakah itu akan menyenangkannya atau tidak, ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan, tujuan, dan identitas yang mandiri dari validasi darinya. Itu menarik, karena menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang layak untuk diperjuangkan, bukan seseorang yang sudah terbeli. Mengapa ini begitu efektif? Karena secara sadar atau tidak, manusia cenderung lebih menghargai sesuatu yang sulit didapat. Perhatian yang terlalu mudah diberikan seringkali dianggap sepele. Justru perhatian yang harus diperjuangkan, momen-momen ketika dia merasa berhasil menarik minat Anda, yang menciptakan rasa nilai. Pikirkan begini, semakin dia merasa perlu untuk berusaha mendapatkan perhatian penuh Anda, semakin dia menghargai momen saat dia benar-benar mendapatkannya. Sekarang mari kita bicarakan seni halus dari ketidakmelekatan itu sendiri. Ini bukan tentang manipulasi atau berpura-pura tidak peduli. Ini tentang benar-benar memahami bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh apakah dia tertarik pada Anda atau tidak. Rangkullah ajaran Stoik tentang penguasaan diri dalam hal percintaan. Ini berarti menguasai emosi dan reaksi Anda sendiri. Ketika Anda bisa menjaga ketenangan, baik dia tampak antusias atau acuh, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mencari persetujuan darinya untuk merasa utuh. Inilah esensi dari apa yang membuat seseorang tak tertahankan. Ambil contoh momen ketika dia menguji kesabaran Anda, membalas pesan dengan lambat, memberi sinyal yang ambigu, atau sedikit acuh. Pria yang tetap tenang secara emosional menanggapinya dengan santai. Dia tidak membanjirinya dengan pesan susulan atau memaksa penjelasan. Sebaliknya, dia melanjutkan harinya, tetap fokus pada hidupnya sendiri. Ini mengirimkan pesan bahwa dia kuat, percaya diri, dan aman, bukan membutuhkan atau reaktif. Ini adalah energi yang membuatnya bertanya-tanya, kenapa dia tidak mudah terpengaruh seperti yang lain. Apa yang membuatnya begitu tenang? Pada akhirnya, ketidakmelekatan emosional adalah tentang menunjukkan bahwa meskipun Anda peduli, Anda tidak terlalu berinvestasi dalam setiap interaksi. Ini adalah kepercayaan diri yang tenang, tahu bahwa Anda sudah utuh pada diri Anda sendiri, dan siap pergi jika diperlukan, bukan sebagai taktik, tetapi karena Anda benar-benar menghargai diri Anda. Wanita butuh tantangan halus itu. Itu yang menarik mereka masuk, itu yang menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang tidak hanya mengikuti alur perhatian, tetapi menciptakan perhatian itu sendiri. Jika Anda membaca sejauh ini, itu menunjukkan komitmen Anda untuk memahami dinamika mendalam dari ketertarikan dan penguasaan diri. Nomor 5, menghilangkan mitos pria penurut. Mari kita bahas topik yang sering disalahpahami, apakah dengan bersikap lebih lepas secara emosional justru membuat Anda jadi pria penurut? Tentu saja tidak. Ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar yang perlu diluruskan. Kunci untuk memahami mengapa wanita seringkali lebih menghargai Anda saat Anda tidak terlalu peduli adalah dengan mengenali perbedaan antara bersikap tidak terlalu peduli dengan cara yang sehat dan menjadi seseorang yang bisa diperlakukan sesuka hati. Dua pendekatan ini sama sekali berbeda. Pikirkan ini, bersikap indiferen, atau tidak terlalu peduli bukan berarti Anda tidak punya nilai atau batasan. Ini bukan berarti Anda membiarkan orang lain berbuat sesuka hati kepada Anda atau bahwa Anda tidak peduli pada hubungan atau orang yang Anda temui. Tidak, sikap ini adalah tentang memiliki standar diri sendiri dan tidak mencari validasi dari reaksi orang lain. Ini adalah tentang mengetahui bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada pendapat orang lain tentang Anda. Ada kepercayaan diri dalam sikap ini, kekuatan tenang yang sulit diabaikan. Dan berikut adalah kenyataannya. Yang mengejutkan, wanita tertarik pada kepercayaan diri semacam ini karena itu menunjukkan bahwa Anda bukan sekadar pria lain yang mencari persetujuan untuk merasa utuh. Bayangkan situasi ini, Anda sedang berkencan dengan seseorang yang baru, dan dia membuat lelucon yang sedikit menyinggung Anda, mungkin berharap Anda akan tertawa gugup atau buru-buru membela diri. Pria yang kurang memiliki kepercayaan diri dalam diri mungkin akan berusaha keras menunjukkan bahwa dia menerima lelucon tersebut atau mencari kepastian bahwa dia hanya bercanda.
Namun, pria yang memahami kekuatan ketidakmelekatan emosional tidak perlu bereaksi seperti itu. Dia mungkin hanya tersenyum santai, mengangkat bahu, atau membalas dengan candaan yang ringan. Dia tidak terganggu, karena rasa percaya dirinya tidak terguncang oleh momen bercanda seperti itu. Respons halus ini menunjukkan bahwa dia percaya diri dan mampu berdiri sendiri tanpa membutuhkan validasi darinya. Wanita akan menyadari perbedaan ini, dan hal ini membuatnya tertarik. Lalu, bagaimana cara menemukan keseimbangan ini tanpa terlihat acuh tak acuh atau tidak peduli? Jawabannya lebih sederhana dari yang Anda pikirkan. Ini dimulai dengan memahami bahwa Anda boleh saja mengatakan, tidak kadang-kadang. Anda boleh punya prioritas sendiri dan tidak selalu mengubahnya demi menyenangkan orang lain. Ketika Anda mempertahankan prinsip Anda secara halus mengatakan, aku menghargaimu, tapi aku juga menghargai diriku sendiri. Ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang memiliki standar, dan standar ini menciptakan rasa hormat dan kekaguman. Ada satu hal lagi yang perlu dipahami, ketidakmelekatan emosional bukan berarti tidak memiliki emosi atau menjadi tidak tersedia secara emosional. Ini berarti Anda tetap tenang dan tidak tergoyahkan oleh pasang surut yang sering terjadi saat berkenalan dengan seseorang. Anda tidak reaktif, Anda proaktif. Ketika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana, entah dia tiba-tiba menjaga jarak, menguji kesabaran Anda, atau menunjukkan sikap ragu, Anda tidak langsung panik. Anda tidak merasa perlu mengejar-ngejar perhatiannya atau mencari kepastian. Sebaliknya, Anda merespons dengan tenang dan tetap setia pada diri Anda sendiri. Anda bukan menjadi pria yang mudah dikendalikan, Anda menunjukkan bahwa harga diri Anda tidak tergantung pada pendapatnya. Pola pikir ini sejalan dengan prinsip stoik bahwa kepercayaan diri sejati datang dari dalam. Marcus Aurelius pernah berkata, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit yang miskin, tetapi orang yang selalu merasa kuranglah yang miskin. Mengharapkan persetujuan darinya atau berusaha terlalu keras untuk menunjukkan bahwa Anda peduli adalah hal yang membuat Anda terlihat butuh atau lemah, bukan kepedulian itu sendiri. Wanita secara alami tertarik pada pria yang tidak membutuhkan afirmasi eksternal untuk merasa utuh. Mereka tertarik pada pria yang bisa berdiri teguh dengan kebaikan dan keyakinan diri. Jadi, ketika Anda bertanya-tanya apakah menunjukkan sedikit kepedulian akan membuat Anda terlihat acuh, ingatlah bahwa ini tentang mempertahankan standar diri. Ini tentang menghargainya, tapi tidak dengan mengorbankan harga diri Anda sendiri. Ketika Anda menjalankan keseimbangan ini, Anda akan menemukan bahwa wanita lebih mungkin untuk merasa tertarik, berinvestasi, dan menghargai apa yang Anda bawa ke dalam hubungan. Inilah yang mengubah segalanya. Nomor 6, tantangan modern dalam kencan. Mari kita jujur sebentar, di tahun 2024, kencan tidak lagi sama seperti dulu. Dunia kencan telah berubah total dengan adanya media sosial, aplikasi kencan, dan ilusi pilihan tanpa batas di ujung jari kita. Pergeseran ini membuat nasihat kencan tradisional terasa usang dan kurang efektif. Ide lama tentang menjadi pria yang selalu perhatian, romantis, dan selalu tersedia tidak lagi memiliki dampak yang sama. Kebanyakan pria hari ini sibuk mencoba membuktikan bahwa mereka adalah pilihan terbaik dengan cara sering mengirim pesan, memulai percakapan, dan terus-menerus memastikan segalanya berjalan baik. Tapi disinilah paradoksnya, semakin Anda melakukan ini, semakin Anda terlihat sama seperti pria lain di luar sana. Pikirkan ini, berapa kali Anda melihat atau mengalami situasi di mana ketertarikan awal yang sangat intens justru memudar dengan cepat. Ini bukan karena kepedulian itu salah, ini karena terlalu peduli terlalu cepat dianggap sebagai investasi berlebihan. Ini menyiratkan bahwa Anda terlalu menyanjungnya dan berfokus hanya untuk mendapatkan persetujuannya. Di dunia di mana perhatian mudah didapat dengan sekali swipe, terlalu berusaha bisa terlihat seperti putus asa. Wanita, baik disadari atau tidak, akan menangkap sinyal ini, dan hal tersebut akan memengaruhi cara mereka memandang nilai Anda. Mari saya berikan contoh untuk menjelaskan ini. Bayangkan ada dua pria di aplikasi kencan. Yang satu mengirim pesan panjang yang merinci bagaimana dia menikmati profilnya, menyebutkan minat yang sama, dan diakhiri dengan pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia sangat memperhatikan. Pria yang satunya lagi mengirim pesan sederhana seperti, "Hey, aku lihat kamu suka hiking. Jalur favoritmu apa?" Tebak siapa yang lebih mungkin mendapatkan respons? Pria kedua. Mengapa? Karena pesannya menunjukkan ketertarikan tanpa investasi berlebihan.
Dia tidak mencoba membuktikan apapun, dia hanya terlibat dalam percakapan. Pria pertama mungkin terlihat manis, tetapi dia menunjukkan terlalu banyak ketertarikan sebelum benar-benar membangun koneksi. Tingkat kepedulian seperti ini, terutama di awal, bisa terlihat seperti sikap membutuhkan dalam dunia kencan sekarang. Pria yang menonjol adalah mereka yang tidak terburu-buru untuk menyenangkan, yang tidak cemas mencari validasi. Ini bukan berarti Anda tidak boleh menunjukkan ketertarikan atau menjadi pribadi yang baik, itu adalah hal yang tidak bisa ditawar. Tapi, ada garis tipis antara menunjukkan ketertarikan dan menunjukkan bahwa Anda sudah terlalu terlibat secara emosional sebelum waktunya. Wanita bisa merasakan apakah perilaku seorang pria didorong oleh kebutuhan untuk disetujui atau oleh kepercayaan diri yang tulus. Pertimbangkan tekanan yang dihadapi pria modern. Media sosial penuh dengan influencer yang memamerkan hubungan yang tampak sempurna, menetapkan ekspektasi yang tidak realistis. Aplikasi kencan memberikan kesan bahwa selalu ada seseorang yang baru di luar sana, yang memupuk budaya yang seolah-olah semuanya bisa dibuang. Dalam lingkungan seperti ini, mudah untuk terjebak dalam perangkap mencoba membuktikan diri dengan berlebihan, mengirim pesan yang terlalu panjang, terlalu cepat mengikuti, dan membuat diri terlalu tersedia, berpikir bahwa ini akan membuatnya melihat keseriusan Anda. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah Anda menunjukkan bahwa Anda mencoba meyakinkannya tentang nilai Anda. Usaha untuk mencari validasi ini justru membuat Anda terlihat sama dengan pria lain yang melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jadilah pria yang tenang. Jika dia tidak membalas pesan seketika, Anda tidak perlu panik. Jika rencana berubah atau dia tampak menjaga jarak, Anda tidak terburu-buru mengisi kekosongan dengan pesan cemas. Anda tetap pada jalur Anda karena Anda tahu siapa diri Anda dan apa yang Anda tawarkan. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak terguncang oleh tantangan kencan modern dan bahwa rasa diri Anda tidak bergantung pada setiap like, balasan, atau pesan yang tidak terbaca. Wanita perlu merasakan bahwa minat mereka pada Anda adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan, bukan sesuatu yang diambil begitu saja. Saat Anda menunjukkan bahwa Anda tidak tergila-gila mencari perhatiannya, Anda akan menonjol di antara para pria yang lain. Perbedaan kecil ini membuatnya berpikir tentang Anda, bertanya-tanya apa yang sedang Anda lakukan, dan bahkan bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejarnya seperti orang lain. Ini bukan manipulasi, melainkan rasa hormat pada diri sendiri dan batasan Anda. Jadi, dalam era kencan modern ini, di mana semua orang berlomba mencari perhatian dan persetujuan, ambil langkah mundur. Tunjukkan bahwa meskipun Anda terbuka dan tertarik, Anda tidak sampai mengorbankan harga diri hanya untuk mencari validasi. Terima pendekatan ini, dan Anda tidak hanya akan menonjol, tetapi Anda juga akan menciptakan ruang untuk ketertarikan yang tulus berkembang secara alami. Di sanalah daya tarik sejati dimulai, saat dia melihat bahwa Anda bukan pria lain yang mengejar persetujuannya, melainkan seseorang yang cukup menghargai dirinya sendiri untuk membiarkannya datang pada Anda. Nomor 7, seni ketidakpedulian yang tulus. Inilah pertanyaannya, bagaimana caranya Anda bisa menampilkan ketidakpedulian yang tulus yang membuatnya tertarik tanpa terkesan dingin atau tidak tertarik? Jawabannya terletak pada menguasai pola pikir, kalau aku melihatmu, ya aku melihatmu, kalau tidak, ya tidak. Ini bukan soal bersikap dingin, kasar, atau main tarik ulur, melainkan soal fokus pada hidup Anda sendiri sehingga kehadirannya atau ketidakhadirannya tidak mengatur kebahagiaan atau perilaku Anda. Pikirkan berapa kali Anda merasa perlu menghubungi hanya untuk meyakinkan diri bahwa dia masih tertarik. Mungkin Anda selalu mengirim pesan, "Selamat pagi," setiap hari atau terus-menerus menyebutkan betapa Anda merindukannya saat dia tidak ada. Meski niatnya baik, sikap ini bisa jadi menunjukkan bahwa Anda sudah terlalu terlibat secara emosional terlalu cepat. Paradoksnya adalah semakin Anda menunjukkan bahwa Anda selalu memikirkannya, semakin sedikit ruang yang dia punya untuk memikirkan Anda. Jadi, bagaimana ketidakpedulian yang tulus itu terlihat dalam praktik? Dimulai dengan mengubah pola pikir Anda. Fokuslah untuk hidup penuh, apakah dia ada di dalamnya setiap hari atau tidak. Kejar hobi Anda, luangkan waktu untuk teman-teman, terjun dalam passion Anda, dan berinvestasi dalam perkembangan diri. Ketika Anda melakukan ini, perhatian Anda menjadi berharga. Anda bukan lagi pria yang selalu menunggu respons darinya atau yang mengatur jadwal hanya agar bisa selalu tersedia. Anda menjadi seseorang yang membuatnya bertanya-tanya, seseorang yang perhatian dan waktunya terasa lebih berharga. Contohnya,
Jika Anda sedang dekat dengan seseorang dan selama beberapa hari dia tampak agak menjaga jarak atau sibuk, reaksi biasa mungkin adalah terus mengirim pesan atau menyatakan bahwa Anda merindukannya hanya untuk merasa terhubung. Namun, pria yang mempraktikkan ketidakpedulian yang tulus akan bersikap berbeda. Dia tidak akan bereaksi impulsif atau membanjiri dia dengan pesan. Sebaliknya, dia tetap hadir dalam hidupnya sendiri, percaya bahwa jika dia ingin terhubung kembali, dia akan melakukannya, dan fokus pada hal-hal yang ada di depannya. Ini bukan permainan, ini adalah pendekatan yang didasari rasa hormat pada diri sendiri dan keyakinan diri. Kekuatan pola pikir ini terletak pada apa yang dikomunikasikannya. Dengan tidak terlalu reaktif terhadap perilakunya atau terus-menerus menyatakan perasaan Anda menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang menghargai dirinya sendiri dan waktunya. Anda menunjukkan bahwa meskipun Anda menikmati kebersamaannya, Anda tidak bergantung padanya untuk merasa terpenuhi. Perubahan halus namun kuat ini membuatnya memperhatikan. Dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak sering menghubungi, apa yang Anda lakukan saat Anda tidak bersamanya, dan apa yang membuat Anda begitu percaya diri dan tenang. Salah satu hal terbaik dari mempraktikkan ketidakpedulian yang tulus adalah bahwa hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Stoik. Para Stoik percaya bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, hanya respons kita terhadapnya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan." Ketika Anda menjalani kebenaran ini, Anda berhenti mencoba mengendalikan bagaimana seseorang merasakan atau memikirkan Anda. Sebaliknya, Anda fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, tindakan Anda, pola pikir Anda, dan kesejahteraan emosional Anda. Namun, ini bukan berarti Anda tidak boleh pernah menunjukkan ketertarikan atau kasih sayang. Ketidakpedulian yang tulus bukanlah berpura-pura tidak peduli, melainkan menyeimbangkan ketertarikan dengan kemandirian Anda. Tidak masalah untuk memberitahunya bahwa Anda senang bertemu dengannya atau menikmati waktu bersama, tetapi tidak perlu selalu mengingatkannya akan hal itu. Memberinya ruang untuk merindukan Anda bukanlah taktik, ini adalah bagian dari dinamika hubungan yang sehat. Saat Anda berhenti menjadikannya pusat dari setiap pikiran Anda memberikan ruang bagi dirinya untuk merasakan kerinduan, bertanya-tanya, dan merenungkan apa yang membuat Anda berbeda dari yang lain. Semakin Anda merangkul pola pikir ini, semakin Anda akan merasakan perubahan dalam dinamika. Anda akan merasa lebih tenang, tidak mudah bereaksi, dan lebih mengendalikan emosi Anda. Dia, di sisi lain, akan melihat bahwa Anda berbeda dari yang lain yang menjadikannya fokus utama waktu dan perhatian mereka. Dia akan mulai menghargai momen ketika Anda benar-benar menunjukkan ketertarikan karena dia tahu itu tulus dan bukan didorong oleh rasa membutuhkan. Jadi, lain kali Anda tergoda untuk mengirim pesan ekstra itu, berhenti sejenak. Ingatlah kekuatan dari ketidakpedulian yang tulus. Hidupkan mantra, "Kalau aku melihatmu, ya aku melihatmu, kalau tidak, ya tidak." Ini bukan taktik, melainkan pola pikir yang membebaskan Anda dari overthinking dan membuat Anda mengendalikan kebahagiaan Anda. Hasilnya, Anda tidak hanya menarik perhatian, tetapi Anda menguasainya. Dan disitulah daya tarik sejati mulai berkembang menjadi sesuatu yang berarti. Nomor 8, menguasai keseimbangan. Mari kita bahas inti permasalahan ini. Wanita membutuhkan Anda untuk tidak terlalu peduli, agar mereka bisa terlibat secara emosional dengan Anda. Sekilas, ini mungkin terdengar dingin atau tidak peduli, tapi sebenarnya tidak. Ini soal memahami dinamika alami dari ketertarikan dan investasi emosional. Menguasai keseimbangan ini tidak membuat Anda menjadi tidak berperasaan, melainkan bijaksana, percaya diri, dan sangat menarik. Bayangkan begini, ketika Anda melepaskan diri dari kebutuhan akan persetujuannya dan menjalani hidup dengan fokus pada tujuan, minat, dan kesejahteraan Anda menciptakan daya tarik yang kuat. Anda menjadi pria yang tidak tergantung pada validasi dari luar. Kualitas ini bukan hanya menarik, tapi juga menumbuhkan rasa hormat. Mengapa? Karena ini menunjukkan bahwa Anda tidak didefinisikan oleh perhatian yang Anda terima, melainkan oleh jalan hidup yang Anda pilih. Bayangkan Anda sedang berkencan dengan seseorang dan segalanya berjalan lancar. Dia tertarik, tapi seperti siapapun, dia juga memperhatikan bagaimana Anda bersikap. Pria yang sering tidak dilirik adalah mereka yang terlalu berusaha keras, menunjukkan perhatian dengan mengirim pesan berlebihan, sering check-in, dan terlalu ingin memastikan dia tahu bahwa dirinya dihargai.
Meskipun perhatian bukanlah hal buruk, perhatian yang berlebihan tanpa keseimbangan menunjukkan ketidakamanan. Ini mengirimkan sinyal bahwa Anda meletakkan keseimbangan emosional Anda di tangannya, beban yang terasa menekan, bukan menyenangkan. Sekarang, bayangkan pria yang benar-benar tidak terlalu peduli, tapi bukan dengan cara yang acuh tak acuh, melainkan cara yang menunjukkan rasa percaya diri. Dia tidak perlu mencari validasi karena dia tahu apa yang dia bawa. Dia penuh perhatian saat mereka bersama, tapi tidak mencari kepastian terus-menerus saat mereka berjauhan. Pria ini memprioritaskan ambisinya, merawat minatnya, dan tidak takut meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Ini membuatnya penasaran. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa Anda begitu tenang, apa yang menjadi fokus Anda, dan apa yang membuat Anda berbeda dari orang lain yang berusaha mendapat perhatiannya. Sikap ini meresap ke segala aspek kehidupan. Melepaskan diri dari kebutuhan akan persetujuan membantu Anda menghadapi tantangan dengan ketangguhan. Ketika Anda tidak bergantung pada pendapat orang lain, baik dalam pekerjaan, persahabatan, atau hubungan, Anda berdiri lebih kuat. Anda menjadi seseorang yang dipandu oleh keyakinan batin, bukan pujian dari luar. Dari sinilah kepercayaan diri sejati berasal, dan ini yang membuat Anda mampu menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Salah satu pelajaran terbesar dari filosofi Stoik adalah bahwa kekuatan sejati terletak pada ketidaktergangguan dan ketangguhan dalam menghadapi kekuatan eksternal. Epictetus pernah berkata, kebebasan adalah tujuan yang layak dalam hidup, dicapai dengan tidak memedulikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini sangat relevan dalam hubungan. Anda tidak bisa mengontrol bagaimana seseorang merasa terhadap Anda atau bagaimana mereka merespons upaya Anda, tapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda menampilkan diri dan seberapa besar nilai yang Anda tempatkan pada validasi dari mereka. Ketika Anda menghidupi prinsip ini dan belajar menguasai keseimbangan, sesuatu yang kuat terjadi. Wanita mulai merasa bebas untuk berinvestasi secara emosional. Mereka tidak merasa kewalahan oleh pengejaran terus-menerus Anda atau tekanan menjadi pusat dunia Anda. Sebaliknya, mereka merasa penasaran, bertanya-tanya mengapa Anda begitu percaya diri dan apa yang membuat Anda begitu tenang. Di ruang inilah ketertarikan sejati tumbuh, saat dia sadar bahwa dia ingin mendapatkan perhatian Anda, bukan menerimanya begitu saja. Jadi, inilah inti dari semuanya, lepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri. Peduli, tapi jangan terlalu berlebihan. Hadir, tapi jangan kehilangan diri sendiri. Saat Anda fokus pada jalan hidup Anda, tujuan Anda, dan kesejahteraan Anda akan menjadi orang yang secara alami menarik orang lain. Percayalah, ketika Anda menjalani pola pikir ini, Anda menang, bukan hanya dalam urusan kencan, tapi dalam hidup. Karena pria yang tangguh, percaya diri, dan tidak terganggu oleh hal-hal di luar kendalinya adalah pria yang akan selalu dihormati dan dikagumi. Dan itulah, teman-teman, esensi dari daya tarik yang tahan lama. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan ini tentang paradoks ketertarikan dan kemandirian emosional. Kita telah mengeksplorasi mengapa menunjukkan ketidakpedulian yang seimbang dan menghargai jalan hidup Anda bisa membuat Anda tak tertahankan, bukan melalui permainan atau taktik, tapi dengan menampilkan kepercayaan diri sejati dan rasa hormat pada diri sendiri. Ingat, ketertarikan sejati dimulai saat Anda bahagia dalam hidup Anda sendiri dan dia melihat bahwa kebahagiaan Anda tidak tergantung pada persetujuannya. Jika wawasan ini membuat Anda berpikir, jangan lupa untuk beri like pada video ini dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya ingin mendengar pandangan Anda tentang menemukan keseimbangan ini, dan jika Anda ingin memperdalam pemahaman Anda, cek video rekomendasi yang membahas lebih jauh tentang penguasaan diri dan dinamika hubungan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap prioritaskan pertumbuhan diri Anda, tetap tenang, dan ingatlah bahwa nilai diri Anda dimulai dari dalam. Sampai jumpa.